Panggilan KPK untuk Yasona Laoly, misteri kasus Harun Masiku dan langkah lanjutan pemberantasan korupsi respons kasus Harun Masiku yang masih jadi sorotan. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK kembali menyoroti kasus Harun Masiku yang hingga kini belum tuntas. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham Yasona Laoly menjadi salah satu saksi yang dipanggil oleh KPK pada Jumat, 13 Desember tahun 2024. Namun, Yasona tidak memenuhi panggilan tersebut dengan alasan agenda yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga meminta penjadwalan ulang. Konteks pemanggilan Yasona Laoly oleh KPK, juru bicara KPK, T. Sumahardika Sugiarto, mengonfirmasi bahwa Yasona telah mengajukan permohonan penjadwalan ulang pemeriksaannya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi yang menyerat Harun Masiku, mantan kader PDIP. Meski demikian, KPK belum merinci secara spesifik kasus yang akan digali lebih jauh dari keterangan Yasona. Kami memahami permintaan ini dan akan menjadwalkan ulang pemeriksaannya, ujar T. dalam keterangannya, Jumat 13 Desember tahun 2024. Yasona dipanggil KPK seiring dengan langkah lembaga anti rasuah tersebut memperbarui profil buron Harun Masiku. KPK merilis 4 foto terbaru Harun dengan berbagai penampilan, mulai dari mengenakan kemeja putih hingga batik merah jambu yang bertujuan mempermudah identifikasi publik terhadap keberadaannya. Harun Masiku, buronan yang masih misterius. Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap kepada anggota Komisi Pemilihan Umum KPU Wahyu Setiawan terkait pergantian antar waktu anggota DPR RI periode 2019 sampai 2024. Sejak 2020, Harun telah masuk dalam daftar pencarian orang DPO dan menjadi simbol kegagalan aparat dalam menangkap buronan kelas kakap. KPK bahkan menemukan kendaraan milik Harun yang telah terparkir selama 2 tahun di sebuah apartemen di Jakarta pada Juni tahun 2024. Penemuan ini menambah panjang misteri keberadaan Harun dan memunculkan pertanyaan publik terkait langkah KPK dalam memberantas korupsi. KPK kirim surat ke beberapa alamat Yasona Laoly. Dalam upayanya memanggil Yasona Laoly, KPK telah mengirimkan surat panggilan ke 3 lokasi, termasuk rumah jabatan dan kediaman pribadi Yasona. Namun, hingga kini, Yasona belum memberikan konfirmasi untuk memenuhi panggilan tersebut. Kasus ini juga menyeret nama Alexius Hakim, caleg pemilu 2019 dari PDIP yang mengaku dipecat sepihak oleh partai tanpa alasan yang jelas. Alexius mengklaim bahwa dirinya seharusnya dilantik sebagai anggota DPR, namun posisinya tergeser dalam proses yang penuh kontroversi. Tantangan penegakan hukum dan harapan publik. Kasus ini menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah nama besar di dunia politik Indonesia. Upaya KPK dalam menangani kasus ini menjadi ujian besar di tengah tuntutan masyarakat akan penegakan hukum yang tegas dan transparan. Publik juga mempertanyakan keseriusan aparat dalam menangkap Harun Masiku, yang kini menjadi simbol kegagalan dalam memburu pelaku korupsi. Meski KPK terus memperbarui informasi buronan, efektivitas langkah tersebut masih dipertanyakan. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, bahkan mengaitkan pentingnya integritas dalam segala aspek, termasuk sepak bola, untuk mencerminkan keberhasilan penegakan hukum di Indonesia. Pernyataan ini mencerminkan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah.